Baik, pertama-tama kami menyampaikan selamat hari Sabat kepada kita semua. Puji Tuhan atas berkat-Nya bagi kita, sehingga dalam beberapa hari ini kita dapat mengasingkan diri dan juga kesibukan kita di pulau yang indah, di Pulau Bali yang sangat dikagumi oleh dunia pada saat ini. Mudah-mudahan pengalaman kita sepanjang di tempat ini memberikan satu makna rohani dan juga semangat kita dalam melakukan tugas kita sehari-hari. Tentu saya melihat bahwa yang hadir pada saat ini adalah para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sangat sibuk mungkin dalam berbagai bisnis, tapi dalam beberapa hari ini diluangkan waktu untuk lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Bapak Prasetyo dari Jemaat Semarang yang sudah menyampaikan 2 instrumentalia berturut-turut yang tentu ini dapat menghangatkan ibadah kita malam hari ini. Sekalipun sudah lanjut usia, namun sangat membara dalam memberikan kehangatan kita dalam memuji Tuhan. Demikian juga kuartet yang sudah dikumandangkan juga, kiranya ini jangan hanya di ruangan ini saja, tapi bisa berlanjut di masa-masa mendatang, ya. Dan kalau boleh ini akan menjadi kuartet ASI di masa-masa mendatang. Amin, saudaraku. Ya. Jadi karena masih muda dan saya kira sangat gampang untuk latihan, ya, berkunjung ke di mana saudara-saudara berada. Dan terima kasih juga kita ucapkan kepada panitia dari penyelenggara akan acara ini. Terima kasih atas undangannya kepada kami yang memberikan kepercayaan di dalam memberikan firman Tuhan pada malam hari ini. Malam hari ini, sebagaimana tema yang sudah disampaikan adalah Serve Him Best, ya. Itu sebabnya saya buat satu judul juga bagian bawah, kita serve Him best melalui perubahan hati kita, melalui pikiran kita, dan melalui uang yang ada pada kita. Dan saya mengambil beberapa hal di dalam pembicaraan saya pada saat ini, bagaimana kita dalam mengelola kehidupan ini dan mengelola uang kita. Mungkin kita bernyanyi sebentar, karena tadi waktu Bapak Prasetyo menggunakan instrumentalia, kelihatannya terpancing kita untuk menyanyikan lagu itu. Mungkin kita dapat menyanyikan lagu I Will Serve You. Ini sudah ada juga dia punya suara, mungkin hanya boleh kita ikuti kalau sudah ada nanti liriknya. Serve you because I love you. You have given light to me. I was nothing until you found me. You have given light to me. Dan praise you and I abide you. Because I love you, you have given life to me. I am nothing until I found me. You have given
light to me. Heartache, broken pieces, you burn up on why you died on Calvary. Your touch, your I long for. You have given light to me. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Kami dapat mengasingkan kesibukan dan kehidupan kami di tempat ini. Kiranya Tuhan melalui pertemuan kami dalam beberapa hari ini, khususnya pada malam hari ini, mendekatkan kehidupan kami kepada Tuhan dan bahkan lebih setia kepada Tuhan untuk hanya melayani Engkau saja. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Doa ini kami laskan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dikatakan melalui firman-Nya, Allah telah memberikan pedoman yang spesifik untuk menuntun kehidupan kita masing-masing agar kita dapat menikmati berkat-berkat yang Dia telah janjikan kepada kita. Dan begitu banyak nasihat firman Tuhan yang telah disampaikan bagaimana kita mengelola uang, harta, dan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan ini. Saya kira inilah yang selalu ujian di dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kita dapat tetap bersama Tuhan dalam mengelola kehidupan ini. Ada orang bijak dikatakan berkata, kalau Anda ingin melihat bagaimana seseorang mengatur hidupnya, dikatakan lihatlah bagaimana cara dia menggunakan waktu dan uangnya. Waktu dan uang itu sangat erat hubungannya. Bagaimana kita sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dalam mengelola kehidupan ini. Itu sebabnya dikatakan banyak sekali orang Kristen yang berhasil dalam melakukan 10 perintah Allah, tapi dikatakan mereka banyak gagal dalam mengelola di dalam keuangan. Saya kira mudah-mudahan kita yang ada dalam pertemuan ini, kita sudah lalui semuanya ini dan lakukan semuanya. Namun kita harus menjadi satu contoh teladan kepada orang-orang lain. Dikatakan kita dalam kebebasan dalam keuangan untuk melakukan itu tergantung pilihan kita masing-masing. Apa yang harus kita buat terhadap keuangan yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa, bila mana kita memiliki aset harta kita, itu akan dapat membebaskan kita. Tapi jika ada hutang atau liabilities, itu akan dapat memakan kita atau menghancurkan kita.
Seringkali orang Kristen dihadapkan kepada dua bahagian ini. Boleh saja kita memiliki harta kekayaan, boleh saja kita memiliki uang, tapi uang itu bukanlah milik kita. Bagaimana kita untuk mengelola? Ini adalah perjuangan kita setiap saat. Dan bahkan dikatakan ada 3 jenis manusia atau orang. Jenis yang pertama dikatakan orang yang memiliki. Dan yang kedua, ada orang yang tidak memiliki apa-apa. Dia hidup di atas dunia ini, tapi dia tidak memiliki apa-apa. Dan bahkan ada orang yang belum membayar apa-apa yang dia miliki. Inilah kelompok manusia saat ini di atas dunia ini. Tapi bagaimana kita dalam mengelola kehidupan ini? Kita harus bersama-sama dengan Tuhan. Ada orang berkata, dikatakan, bagaimana menggandakan uang Anda? Ada satu cara disebut, cara yang paling cepat menggandakan uang Anda adalah dengan melipatnya dan memasukkannya kembali ke kantong. Tapi apakah itu yang terbaik? Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Setiap saat kita selalu dihadapkan terhadap mengelola uang itu dengan baik atau mengelola uang itu dengan tidak baik. Ini adalah perjuangan kita bersama-sama, siapapun kita yang ada di dalam ruangan ini, mengelola yang sedikit atau mengelola yang banyak. Dikatakan ada satu statement di sana. Yesus mengatakan bahwa kekayaan itu menipu dan memperdaya kita dengan licik. Jika kita telah tidak bersama-sama dengan Tuhan lagi di dalam mengelola keuangan itu. Bahkan dikatakan dalam pengelolaan uang itu bisa sama seperti kertas perangkap lalat, dan seekor lalat mendarat di kertas yang berlem tanpa menyadari bahwa ia sudah terperangkap. Seringkali kita terperangkap dalam satu pengelolaan keuangan yang tidak bijaksana. Apakah kita dalam menggunakan dengan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Wah, luar biasa. Bagaimana rencana Tuhan atas kita dalam mengelola uang itu. Kadang-kadang kita bekerja, berusaha hanya memikirkan demi masa depan, masa tua di hadapan kita. Masa tua mungkin bagi orang muda masih jauh, tapi dia sudah pikirkan untuk persiapan masa tua. Bahkan ada banyak orang tua, dia sudah tua, bahkan mungkin pensiun, tapi dia masih sepertinya hidup bekerja seperti masih jauh di depan masa tua yang dia akan hadapi. Apakah begitu rencana Tuhan bagi kita? Dalam Mazmur 37 ayat 25 dikatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Seringkali kita khawatir bekerja siang dan malam. Ada saudara saya bekerja di Amerika, sudah mungkin 20 tahun dia di sana, tapi bekerja dia 3 shift satu hari. Wah, sampai saat ini. Tapi saya lihat, walaupun 3 shift dia bekerja, dia hanya hidup cukup-cukupan. Seringkali kita mengejar segala sesuatu di atas dunia ini. Ada harapan kita
yang begitu luar biasa. Bekerja demi masa tua. Dari satu segi itu sangat bagus. Tapi seringkali kita tidak balance, seimbang dalam melakukannya. Dikatakan mungkin akan ada satu tempat di kemudian hari untuk berganti pekerjaan. Tetapi tidak pernah Allah bermaksud supaya berhenti bekerja. Ada seorang pendeta keluarga, setelah bekerja dia dari Indonesia pensiun umur 65 tahun. Dia pergi ke Amerika, masih bekerja dia 10 tahun. Dan baru tahun lalu dia pensiun. Karena di Amerika itu 10 tahun dia berhak menerima pensiun. Jadi saat ini dia menerima pensiun 2 paket. Wah, luar biasa. Ya. Tapi saya lihat, saya dengar pada waktu dia bekerja waktu itu dia bekerja dalam satu industri itu, pergi jam 5 pagi dan pulang jam 7, jam 8. Sudah umur 70 tahun, bahkan umur 75 tahun dia lakukan seperti itu. Wah, sangat sibuk. Luar biasa. Seringkali dunia menawarkan itu kepada kita, dan kadang-kadang manusia itu mau saja melakukannya itu tanpa memikirkan apa rencana Tuhan bagi kita. Kekhawatiran tentang masa depan itulah yang sedang terjadi saat ini. Siapapun kita, saya sendiri demikian. Wah, mungkin 8 tahun lagi saya mau pensiun. Di mana mau pensiun? Saya katakan sama Ibu Syihotang waktu ber-KKR di Sidikala. Wah, Mak, kita belilah tanah sedikit di Sidikala ini, di Sumbul ini, biar di sini kita bertani nanti. Wah, sepertinya dari satu segi dia mau sambil menginjil nanti. Wah, tapi setelah pulang di Jakarta beda lagi pemikirannya. Wah, iya. Justru dari Sumatera Utara yang datang ke Jakarta. Wah, baru-baru ini ada beberapa pensiunan. Pak Syihotang, supaya dekat-dekat dengan anak, saya mau pensiun di Jakarta supaya dibuatlah rekening bank di Jakarta. Banyak sekali, ya, kurang lebih 70-80 orang pensiunan di kantor Uni itu ada, datang dari berbagai penjuru Indonesia, mau pensiun di Jakarta. Wah, dikatakan kekhawatiran itu terlalu cepat sekarat. Dia pikirkan demikian, terlalu cepat, saya kan cepat nanti kesehatan saya turun dan lain sebagainya. Sebelum keluarga mapan, mungkin anak-anaknya masih sekolah mungkin, atau dalam tanggungan, atau banyak hal. Ini kekhawatiran yang dihadapi para orang tua. Hidup terlalu panjang. Wah, sudah mungkin umur 85 tahun, 90 tahun. Tapi dikatakan semua harta dan tabungan sudah keburu habis. Ini juga dipikirkan oleh orang saat sekarang ini. Ya. Lalu juga sakit parah. Seluruh sumber daya bisa habis sekaligus. Wah, beberapa tahun lalu ada seorang umat Tuhan, dia sakit kurang lebih 2 tahun. Harus menggunakan dana hampir 15 miliar. Wah, luar biasa. Tapi saya juga rasa salut kepada orang tua itu. 2 sahabat sebelum dia meninggal dunia, dia masih tanda tangani cek perpuluhan dan persembahan, dia serahkan ke gereja. Sekalipun dia sudah tidak ada harapan hidup lagi, tapi imannya dia tidak pernah putus kepada Tuhan. Seringkali pengalaman ini bisa terjadi. Cacat pikiran dan atau jasmani, siapa yang akan mengurus saya? Inilah kekhawatiran-kekhawatiran saat ini yang dihadapi oleh manusia. Ada beberapa kesaksian para orang kaya. Bagaimana kesaksian mereka setelah mereka kaya raya? Dikatakan John D. Rockefeller berkata, saya telah menghasilkan jutaan dolar, tapi tidak juga memberikan aku kebahagiaan. Itu adalah pernyataan salah seorang yang terkaya pada zaman itu. Ada juga dikatakan Vanderbilt,
Dikatakan penjagaan yang diperlukan untuk menyimpan 200 juta dolar cukup untuk membunuh semua orang. Tidak ada kebahagiaan di dalamnya. John Jacob Astor juga, saya adalah orang yang paling menyedihkan di bumi ini, sekalipun dia adalah seorang yang kaya raya. Henry Ford, dia katakan, saya lebih berbahagia ketika menjadi seorang mekanik. Sepertinya kekayaan yang dia miliki bukanlah membahagiakan dia. Andrew juga katakan, jutawan jarang tersenyum. Wah, mudah-mudahan ya para hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di ruangan ini, ya bukanlah demikian. Ya. Itu sebabnya pada waktu John D. Rockefeller meninggal dunia, sebuah koran menceritakan cerita John D. Rockefeller setelah kematian. Dia dikatakan pada saat dia menanyakan kepada chief akuntannya berapa banyak uang yang ditinggalkan, lalu chief akuntan berkata, seluruhnya dia tinggalkan, tidak ada yang dibawanya ke dalam kubur. Tapi seringkali manusia sekarang ini mencari, memburu uang itu, sepertinya uang ini bisa dia bawa sampai ke dalam kubur. Dikatakan Allah mempunyai rencana yang pasti agar semua bisa bekerja dengan cerdas dalam mendistribusikan harta mereka. Inilah rencana Tuhan yang mulia bagi kita. Dikatakan ia tidak bermaksud untuk menunjang pekerjaannya dengan mujizat-mujizat. Seringkali kita mau pekerjaan Tuhan ini hanya dengan mujizat saja semua terjadi di mana-mana. Tapi dikatakan gereja tertidur padahal pekerjaan bisa dilakukan sekiranya gereja mau menyerahkan sebahagian segalanya bagi Kristus. Itulah rencana Tuhan bagi kita. Bagaimana umat-umat itu menjadi satu alat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Roh pengorbanan diri yang sejati akan menjadi alasan bagi kenyataan dan kuasa Injil, sehingga dunia tidak akan salah mengerti ataupun menyangkal, dan berkat-berkat limpah akan dicurahkan kepada gereja. Ini rencana Tuhan yang mulia bagi kita. Bagaimana gereja itu menjadi satu alat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Itu sebabnya dikatakan bahwa rencana Allah bagi kita adalah supaya apa yang ada pada kita itu kita dapat gunakan untuk kebutuhan kita sebahagian, kebutuhan orang lain, dan bahkan untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Ini rencana Tuhan. Tidak hanya untuk kebutuhan kita, tetapi itu harus dapat kita gunakan untuk kebutuhan orang lain dan juga untuk kebutuhan pekerjaan Tuhan. Dikatakan kita tidak boleh menunggu sampai sudah sekarat baru memikirkan tentang kewajiban kita itu. Seringkali ada orang, bahkan kesaksian mungkin, setelah kadang-kadang melakukan maksud saya mungkin sakit atau mendapatkan satu musibah, kadang-kadang baru janji kita sampaikan kepada Tuhan dengan begitu kuat dan keras. Satu kali pada waktu itu, di mana ada satu bangunan telah terbakar, dan di samping bangunan itu juga sudah mendekat bangunan usaha anggota kita. Dan pada waktu itu anggota kita ini ya banyak perpuluhannya dan belum dia berikan di dalam perbendaharaan Tuhan. Akhirnya pada waktu itu kami datang ke tempat itu untuk berdoa. Wah, tinggal satu bangunan lagi. Dan kesaksian keluarga ini katakan, sebenarnya kami tidak ada rencana menahan-nahan itu lama-lama.
Dan pada saat itu, pada waktu masih terbakar, kita cek, disampaikan kepada kami. Wah, cek dari perpuluhan itu. Kadang-kadang itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada hal yang mengancam atau mungkin masalah dalam kita hadapi. Baru kita sadar bahwa kita perlu memperhatikan kebutuhan pekerjaan. Every hour of every day, someone, somewhere is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang menentukan kemana kekayaan kita akan diberikan. Tuhan pasti akan tuntun kita bagaimana kita dalam mengelola harta yang diberikan kepada kita. Itu sebabnya dikatakan dalam Markus 8 ayat 36 dan 37, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak salah kita mengumpulkan, menghimpunkan, bahkan menimbun harta. Tapi kita harus juga memperhatikan kebutuhan pekerjaan Tuhan. Umat Tuhan tidak dilarang menjadi orang yang kaya di atas dunia ini. Tetapi hendaknya berkat yang limpah itu juga disalurkan di dalam membantu pekerjaan Tuhan. Dikatakan 3 orang terkaya di dunia dikatakan memiliki kekayaan yang sama seperti kekayaan 43 negara termiskin jika digabungkan. Bayangkan, hanya 3 orang terkaya di dunia dapat disamakan dengan kekayaan 43 negara yang termiskin di dunia. Bagaimana kita membayangkan kekayaannya itu? Tetapi dapatkah dia bahagia dan lain-lain sebagainya? Itu sebabnya fokus kita sebagai umat Tuhan janganlah menjadi uang atau harta yang menjadi fokus dalam kehidupan kita, tetapi itu harus kita gunakan untuk membantu pekerjaan Tuhan. John D. Rockefeller juga katakan, saya dilatih dari awal untuk bekerja, menabung dan memberi. Itulah kehidupan yang digambarkan oleh seorang anak Tuhan yang terkaya pada waktu itu. Menabung dan juga untuk memberi. Kehidupan inilah juga yang diharapkan oleh Tuhan dari semua anak-anaknya di atas dunia ini. Ini ada satu gambar. Ini gambar ini pada waktu saya ambil April 18, 1 bulan kurang lebih, 1,5 bulan mungkin ya. Ini adalah seorang yang bernama Ajis. Dia telah sumbangkan atau donorkan 1 ginjalnya terhadap seorang pendeta gereja kita. Luar biasa. Bila mana istri pendeta ini telah sepertinya tidak dapat lagi membuat sesuatu terhadap suaminya. Sudah 4 tahun cuci darah. Bahkan akhir-akhir ini sudah 2 kali seminggu cuci darah. Dia pasrah kepada Tuhan. Dan bila mana pada waktu itu dia bertemu dengan seorang anak Tuhan, dikatakan karena sudah 2 kali 1 minggu cuci darah, dia bertemu dengan seseorang di rumah sakit. Lalu orang tersebut katakan, bagaimana kalau dicangkok ginjal? Lalu ibu pendeta ini katakan, kami tidak memiliki uang apa-apa. Tapi begitulah rencana Tuhan. Orang itu langsung katakan, tolong cari ginjal, seberapapun saya akan bayar. Saya kira kurang lebih dana yang dikeluarkan oleh hamba Tuhan itu lebih 500 miliar. Tapi ceritanya juga Ajis ini
Bagaimana dia bisa bertemu? Ajis ini adalah dari orang Jawa Timur, dari Surabaya. Dan rupa-rupanya Ajis ini juga sudah sampaikan di internet bahwa dia mau memberikan ginjalnya kepada seseorang. Dan pada waktu itu, pendeta dan ibu pendeta ini pergi ke Surabaya. Dan belum pernah ketemu. Dan mereka naik kereta api dari Jakarta ke Surabaya. Dan tiba di Surabaya dan mereka bertemu. Pada waktu itu mereka berbicara, tapi setelah sudah siap dan setelah diperiksa, ya ada masalah dihadapi pendeta ini. Livernya kena, sehingga harus menunggu waktu yang lama lagi untuk dilakukan cangkok ginjal. Namun Ajis, waktu itu dikatakan ibu pendeta, tolonglah Ajis, kepada orang lainlah kasih ginjalmu. Tidak mungkin lagi kepada suami saya. Kamu lama menunggu itu. Tapi Ajis ini katakan, saya mau supaya ginjal saya ini diserahkan kepada pendeta. Wah, luar biasa. Dan ditunggu berbulan-bulan lagi, menunggu liver dari pendeta ini sembuh. Dan tanggal 15 April yang lalu, cangkok ginjal dilakukan di rumah sakit Cikini. Dan puji Tuhan, tanggal 18 saya datang ke sana, ya. Dan sampai sekarang kelihatannya sukses dalam apa? Wah, luar biasa. Yang saya lihat Ajis ini, dia adalah seorang anak kuliahan. Dia adalah seorang anak muda yang apa? Sebenarnya tidak perlu uang bagi dia. Tapi dia mau menyerahkan sesuatu yang bernilai tinggi di dalam hidupnya untuk kebutuhan orang lain. Wah, luar biasa. Dan dia pada waktu itu selalu memberikan motivasi kepada pendeta ini. Pendeta, saya mau dengan ginjal saya sudah ada di sana, saya mau pendeta sehat kembali. Wah, luar biasa. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Inilah satu jaminan bagi kita sebagai umat Tuhan, agar kita tetap mau melayani, melakukan yang terbaik, apapun yang terjadi di atas dunia ini. Mari kita buat yang terbaik bagi orang lain. Mungkin kita menyanyikan "The longer I serve him, the sweeter he grow." Saya kira ini adalah satu lagu komitmen bagi kita. Dengan kita bersama melayani Tuhan Yesus kita itu, maka sesuatu yang manis, yang mulia, itulah yang ditumbuhkan dalam kehidupan ini. Saya kira ini menjadi komitmen dalam kehidupan kita, melakukan sesuatu yang baik bagi Tuhan kita itu. Boleh kita sama-sama menyanyikannya. Seen I star, seen my life be controlled, seen I gave my heart to Jesus, longer I serve Him, the sweeter He grows. The longer I serve Him, the sweeter His grows. The more that I love Him, more love His grows. His day
my heart overflows the sweet perigo. Precious grace, living stone, every day my day is brighter, the longer I serve Thee, the sweeter it grows. The sweeter it grows. Oh, I love Thee, oh, His day like heaven, my heart overflows. The sweeter Itu sebabnya kita tidak perlu takut dalam menghadapi masalah kehidupan di masa mendatang. Jika kita telah melayani Yesus Kristus kita yang begitu baik bagi kita, Dia akan tetap memberikan kepada kita kekuatan dan penghiburan. Baru-baru ini juga kami bertemu di salah satu tempat di Jakarta, salah seorang dokter pimpinan dari rumah sakit Advent yang ada di Penang. Dia baru tiba kelihatannya, pindah dari Amerika ke Penang, Dr. Anderson, ya. Tapi sangat luar biasa. Setelah dilihat bahwa pasien jantung yang terbanyak datang ke rumah sakit itu adalah dari Indonesia. Dan bahkan anak-anak kecil sekalipun dibawa ke Penang untuk berobat. Itu sebabnya ada satu kesimpulan bagi mereka. Anak-anak kecil yang ada di Indonesia perlu ditolong. Wah, luar biasa. Akhirnya saat ini mereka mengusulkan kalau boleh ada foundation, yayasan yang dapat menjembatani mereka yang ada di sana, bahkan dari bantuan-bantuan luar untuk menolong anak-anak Indonesia. Baik bantuan tenaga, bantuan peralatan, dan bantuan dana. Wah, ini baru ini telah dibentuk yayasan, dan bahkan saya kira salah satu pimpinan juga di sana adalah pimpinan kita, Pendeta Parangin-Angin. Tapi luar biasa juga, banyak orang-orang Kristen yang lain yang ikut dalam yayasan ini. Dan kami melihat dalam pembicaraan ini, ya, bahwa wah, luar biasa mereka bagaimana menolong orang-orang yang tidak memiliki uang dan lain-lain sebagainya. Wah, itulah tujuan mereka. Dan salah satu tujuannya supaya satu ketika mereka mengenal gereja ini. Wah, luar biasa. Inilah usaha-usaha para orang-orang Kristen di luar sekarang ini. Wah. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini juga tetap mengarahkan ke sana. Tapi saya sangat salut, ya. Mudah-mudahan ini juga satu contoh bagi kita bagaimana orang lain begitu bersemangat sekarang ini menolong orang-orang lain dalam kesulitan mereka, ketidakberdayaan mereka, membantu mereka dalam kesehatan. Dan kemarin saya dengar, dan ini
bila mana ini yayasan ini sudah jalan, maka kemungkinan dana peralatan akan datang dan itu akan bisa dikelola membantu anak-anak Indonesia. Dikatakan di sini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Tidak ada orang yang menjamin saat sekarang ini jika memiliki harta kekayaan yang begitu banyak, menjamin keamanan dan bahkan kehidupan kekal dia. Tapi bagaimana kita mengelola itu dengan baik, itulah yang diminta oleh Tuhan kepada kita. Ingat itu, lihat itu, akan dia sebenarnya adalah seorang hamba Tuhan. Dia terlibat dalam penaklukan kota Jericho, dan Tuhan mengatakan jangan mengambil barang apapun sebagai jarahan, tapi dikatakan akan tidak tahan untuk mengambil sebagian jarahan itu tetap demi kepentingannya sendiri. Sifat tamak akan telah dirangsang oleh pemandangan akan jubah senior yang mahal itu. Wah, luar biasa. Kita tidak bisa bayangkan itu, bagaimana indahnya itu, bagaimana mahalnya itu saat sekarang ini. Dia menyembunyikan di tengah kemahnya, dan bahkan dikatakan para pemimpin menemukan perbuatan akan dia dan seluruh kaum keluarganya dirajam sampai mati, lalu dibakar bersama-sama dengan seluruh harta mereka. Yang saya mau tekankan di sini, bagaimana seorang hamba Tuhan yang selalu pemikirannya hanya masalah duniawi dan harta kekayaan. Dan bukan itu rencana Tuhan bagi dia, tapi dia memaksakan akan dirinya untuk memperoleh itu. Itu sebabnya kita sebagai umat Tuhan, agar kita terhindar dari sifat ketamakan, sehingga kita dapat melihat kebutuhan orang lain, kebutuhan teman-teman kita yang membutuhkan apa yang ada pada kita. Ananias dan Sapira juga dikatakan dalam Kisah 5:1-11, dia pernah memberikan satu nasar kepada Tuhan untuk membantu pekerjaan Tuhan melalui penjualan sebidang tanah. Tapi setelah dia berjanji, dia menyesali dan mempertimbangkan kembali janjinya itu. Saya melihat banyak umat Tuhan yang berjanji dan bahkan menepati janjinya untuk membantu pekerjaan Tuhan. Dan saya kira setiap orang yang menepati janjinya, Tuhan akan limpahkan berkat yang limpah kepadanya. Amin, saudaraku. Pengalaman rohani inilah yang harus kita alami bersama. Bukan seperti pengalaman Ananias dan Sapira. Pada waktu itu dia menyesali atas janjinya itu, sehingga sampai dia terjatuh dan mati di dalam gereja pada waktu itu, di dalam Ka'bah, atas perilakunya itu. Inilah yang diharapkan oleh Tuhan bagi kita, supaya kita bukan seperti Ananias dan Sapira, tetapi kita mau berjanji, Tuhan, saya mau membantu pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Abram juga adalah seorang bapa orang percaya. Dia tinggal di kemah untuk menunjukkan kepada keluarganya maupun orang-orang di sekitarnya, dunia ini bukanlah rumahnya. Sehingga dia mau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan bila mana dia memilih satu tempat pada waktu itu, dia katakan kepada keponakannya, Lot, pilihlah yang mana engkau pilih. Dia mau menjadi petani, orang yang sangat sederhana pada waktu itu. Tapi dia tetap bersama-sama dengan Tuhannya, dituntun dia walaupun banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Itu sebabnya janji Allah kepada Abram bukan sekedar tanah Kanan ataupun planet kita yang dia akan miliki kuasai, tetapi dikatakan dunia barulah janji Tuhan kepada Abram itu.
Saya kira ini yang menjadi juga tentang harapan kepada kita. Tidak perlu kita pusing menghadapi bagaimanapun dunia ini sekarang ini, tetapi dunia yang baru itu, itulah yang dijanjikan kepada kita yang mau melayani Dia. Demikian juga Zakheus, seorang pemungut cukai, mungkin orang yang kurang dihargai di masyarakat pada waktu itu, tetapi dia telah berbuat sesuatu yang besar bersama dengan Yesus itu. Itu sebabnya bila mana Yesus datang ke rumahnya, dia mengakui, bahkan dia katakan, bila mana ada orang yang saya tipu, saya itu akan kembalikan lebih daripada yang saya tipu itu 4 kali lipat. Yang artinya adalah dia mau menyerahkan sepenuhnya kehidupannya kepada Tuhan. Pengalaman rohani inilah yang harus dialami oleh umat-umat Tuhan sekarang ini, sehingga uang itu tidak mengontrol kita mau diapain dia, tetapi kitalah yang mengontrol uang itu. Bagaimana kita menggunakan itu untuk kebutuhan pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan dalam Christ of Election halaman 351, uang mempunyai nilai yang besar sebab bisa melakukan kebaikan yang besar, tetapi uang tidak lebih bernilai daripada pasir, kecuali kalau itu digunakan untuk menyediakan kebutuhan hidup, menjadi berkat bagi orang lain, dan memajukan pekerjaan Kristus. Baru-baru ini ada seorang umat Tuhan di Jakarta memberikan perpuluhannya kurang lebih 3,5 M. Wah, luar biasa. Dan saya kira dia memiliki tantangan yang besar. Diberikan dah, atau ditahan, atau digunakan untuk yang lain. Tapi hamba Tuhan ini, keluarga ini memberikan sepenuhnya itu untuk pekerjaan Tuhan. Tahun-tahun lalu juga ada hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan memberikan persepuluhan dengan jumlah yang besar. Tetapi bagi Tuhan bukan jumlah itu yang dilihat atau yang dicari, tetapi kesetiaan umatnya itu di dalam memberikan kepada perbendaharaan Tuhan. Itu sebabnya kita jangan berfokus terhadap uang yang ada pada kita. Dikatakan di sini ada 4 masalah utama dengan menimbun uang, menabung melebihi kebutuhan dasar pribadi kita. Yang pertama dikatakan, dalam keadaan perekonomian yang kacau, seseorang bisa kehilangan semua yang telah dia tabung. Inilah mungkin yang membuat hati kita gelisah. Wah, bagaimana uang yang ada di dalam tabungan saya? Perekonomian 2012 itu tidak menjanjikan, bahkan diperkirakan kesulitan keuangan 2012 itu sangat-sangat luar biasa. Wah, 1 minggu atau minggu terakhir ini, ya tadi sampai katanya sudah 9.700 $1. Wah, ya kemarin-kemarin 9.500. Karena kami mau perlu dolar, sulit membeli dolar ini, dan bahkan mungkin sulit mendapatkan dolar sekarang ini. Wow, dunia sekarang sedang heboh. Bagaimana? Inilah kekhawatiran. Sebagian orang akan mempertahankan uang mereka terlalu lama sehingga tidak dapat digunakan lagi demi kepentingan pekerjaan Tuhan. Wah, ini harus dijaga-jaga. Bagaimana untuk mengamankan uang ini tetap dalam perbendaharaan orang tersebut, itu yang dilakukan. Bukan bagaimana uang ini bisa juga digunakan untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Masalah ketiga dengan menimbun uang muncul dalam skenario, ya masalah undang-undang, ya negara tentang agama berjual beli. Wah, ini masalah-masalah yang akan terjadi nanti. Tabungan kita akan menyatakan tentang ketamakan kita serta bersaksi menentang kita pada hari penghakiman. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini, berapa persenkah setiap tahun kita berikan untuk pekerjaan Tuhan?
Apakah masih 0, sekian persen atau 1% atau mungkin sudah 10% dan lain-lain sebagainya. Itulah yang merupakan pertanyaan sekarang ini. Dikatakan ini ada satu statement, sometimes God give us more income not to increase standard of living but to increase our standard of giving. Seringkali kita bertambah uang harta kita, tapi mungkin standar atau style kehidupan kita yang kita angkat lebih tinggi lagi. Tapi rencana Tuhan bagi kita, bagaimana standar memberi itu lebih tinggi dari waktu ke waktu. Itu sebabnya dikatakan roh kebebasan berasal dari surga, namun roh keegoisan bersumber dari setan. Jangan sampai keegoisan yang menguasai kehidupan kita. Ada satu pengalaman, cerita, kisah nyata seorang hamba Tuhan. Dikatakan di sini, itu sebabnya dikatakan the amazing story of a millionaire giver. Dikatakan a movement toward daily scripture reading is underway. It's called Revived by His Word. The plan? To read one chapter of the Bible per day. The goal? To direct the attention of participants to the importance of knowing Jesus through His Word. Steve dari California mengikuti kampus Crusade for Christ Conference dengan pembicara Dr. Bill Bright pada waktu itu. Pada waktu dia mendengarkan ceramah ini, dikatakan tantangan dari Dr. Bill Bright, $1 million to the Lord work. Sementara penghasilan Steve pada waktu itu 1 tahun hanya $50.000. Dan baru $15.000 digunakan untuk pekerjaan Tuhan setiap tahun. Luar biasa. $50.000 penghasilan dia 1 tahun, dan $15.000 dia berikan untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya kira ini yang menjadi tantangan bagi umat Tuhan sekarang ini. Lalu dikatakan Dr. Bill Bright berkata, trust God, and if He provides you with fund, give $50.000. Bagaimana dia mempercayai itu agar Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya. Maka pengalaman Steve ini, tahun pertama dikatakan dia mendapatkan $50.000 untuk gajinya, dan mereka sudah dapat memberikan $50.000 untuk pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Wah, luar biasa. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan berkat-Mu agar saya mau memberikan berkat itu untuk pekerjaan Tuhan. Dan ini adalah kisah nyata. Kemudian dikatakan tahun berikutnya dia gunakan $50.000 untuk kehidupannya, dan $100.000 dia dapat berikan untuk pekerjaan Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Pengalaman inilah yang harus boleh kita alami dalam perjalanan kehidupan kita. Dan yang sangat luar biasa lagi dikatakan, dan selama 5 tahun Steve telah membantu pekerjaan Tuhan $1 juta. Amin, saudaraku. Wah, luar biasa. Dalam 5 tahun dia dapat membantu pekerjaan Tuhan $1 juta. Itu sebabnya statement tadi itu, berkat itu bukan menaikkan standar kehidupan dia, tetapi bagaimana dia menaikkan standar memberi di dalam pekerjaan Tuhan. Saya kira
sudah saatnya kita lakukan itu dalam pekerjaan Tuhan ini. Saya juga coba lakukan itu dalam kehidupan kami sekarang ini. Pada waktu kami kadang-kadang ber-KKR, pada waktu itu di Sidikalang ada kurang lebih hampir 50 student, dan akhirnya kita bantu sebagian uang sekolah mereka, bahkan sekolah PKPTASN kita bantu dari keluarga-keluarga. Di kampung kita berikan, kita kirim PS di sana, dan setelah PS tadinya nggak ada KPA, sekarang sudah ada 4-6 KPA. Wah, luar biasa. Bahkan di sekolah di Samosir lagi kita katakan, kalau boleh kita beli perahu supaya bisa menyeberang ini, anak-anak non-Advent ini bisa dikenal sekolah Advent. Wah, terbuka pikiran bagaimana kita memberikan perhatian untuk kepentingan orang lain, tetapi dia diarahkan untuk pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang ada uang kita, ada harta kita, tapi kita hanya gunakan itu, kita buat usaha menjaga uang ini, harta ini, supaya tidak berkurang dari jumlah itu. Mudah-mudahan pengalaman Steve ini menjadi pengalaman kita pada waktu yang lalu, bahkan di masa-masa mendatang. Mereka yang memegang erat-erat harta kekayaan mereka hingga saat terakhir menyerahkan kepada maut, gantinya kepada pekerjaan itu. Kerugian terjadi terus-menerus. Bank-bank bangkrut dan kekayaan dihabiskan dengan banyak sekali cara. Setan bekerja untuk mencegah harta itu agar sama sekali tidak masuk ke dalam perbendaharaan. Ingat itu. Pengalaman gereja ini juga tahun 1933 yang lalu. Pernah ratusan bank di Amerika itu bangkrut, dan pada waktu itu perekonomian dunia hancur. Tapi begitulah rencana Tuhan. Pekerjaan Tuhan di dunia pada waktu itu bukan makin bangkrut, tetapi semakin meluas. Wah, luar biasa. Pada waktu tutup semua bank, uang cash pada waktu itu di kantor General Conference, dengan kebijakan Roh Kudus Tuhan menyuruh kepada wakil bendahara menarik sebelum tutup ini bank. Pada waktu itu peristiwa itu menarik banyak uang dari bank pada waktu itu, sehingga dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan di dunia pada waktu itu. Peristiwa ini adalah satu sejarah dan pelajaran bagi kita. Sesulit apapun dunia ini yang dialami, Tuhan akan menyediakan dana untuk pekerjaannya. Itu sebabnya semasih ada harta, dana ada pada kita, tenaga, talenta yang ada pada kita, gunakan itu untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Dalam memberi bagi pekerjaan Tuhan, Anda sendiri sedang menabung harta di surga. Semua yang Anda timbun itu aman, dan bencana dan kerugian bahkan meningkat menjadi harta benda yang kekal dan abadi. Itulah jika kita menimbun harta kita dalam kerajaan surga. Mudah-mudahan saudara-saudara dalam Yesus Kristus melalui firman Tuhan pada malam hari ini dapat menolong kita agar kita dapat mengintrospeksi pengalaman rohani kita. Apakah kita sudah memberi bagi Tuhan yang terbaik? Apakah kita sudah layani Yesus Kristus itu dengan baik melalui kehidupan ini? Inilah doa dan harapan kita. Amin.